Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan yang kedua bersama saya, tapi kalau materi sebetulnya udah harus pertemuan 3 4 ya. Nah, ini adalah mata kuliah metodologi penelitian. Nah, hari ini saya akan membahas berkaitan dengan dasar-dasar penelitian. Di mana dasar-dasar penelitian ini adalah sebagai gambaran pertama ya, teman-teman harus mengenal penelitian itu isinya harus seperti apa standarnya. Nah, ini kita masuk secara etimologi. Penelitian atau research atau bisa disebut research yang mengandung arti menemukan kembali kebenaran dalam menyelesaikan permasalahan yang dibutuhkan hipotesis. Saya sering menjelaskan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan sementara ya. Jadi teman-teman kalau saya bilang hipotesis berarti dugaan sementara. Tapi apakah setiap penelitian itu membutuhkan hipotesis? Enggak juga ya teman-teman, tergantung penelitian yang diambilnya apa. Karena kalau hipotesis berkaitan kesehatan kan nggak mungkin menggunakan hipotesis dugaan sementara ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya paradigma dan pendekatan penelitian. Di sini menurut Kuhn tahun 1962, di mana penelitian ini adalah seperangkat keyakinan dan persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan yang lainnya mengenai bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan dipahami. Nah, dalam paradigma penelitian ini juga dapat disederhanakan sebagai rancangan dasar berpikir seorang peneliti setelah mengamati suatu gejala atau fenomena dan yang dikaji teorinya seperti apa. Ada dua. Yang pertama itu ada positivistik dan positivistik ya. Nah, ini kalau positivistik menekankan ukuran kebenaran tergantung pada fakta dan data-data yang bisa diklasifikasikan dan ditangkap oleh panca indera. Kalau positivistik dia menekankan pada kebenaran yang berstandar pada esensi yang mendalam. Ini ada di buku ya, di bukunya yang Propope metodologi penelitian, silahkan dibaca. Lalu selanjutnya ada 3 jenis pendekatan penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, kemarin saya udah singgung juga kuantitatif itu seperti apa, kualitatif, dan campuran. Tapi kalau menurut yang ada di sini, kuantitatif ini punya tujuan berupa ditemukannya penjelasan pada fenomena yang ditetapkan sebagai objek penelitian. Nah, kalau kualitatif ini dia lebih ke fokus makna ya, makna dalam fenomena tersebut. Nah, campuran itu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini juga ada yang namanya pendekatan dan metode penelitian. Ada dilihat dari karakteristik dan metode. Di sini bisa dilihat perbedaan-perbedaannya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Ada poin yang ketiga, kualitatif itu berdasarkan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual. Tapi kuantitatif dia data performa, sikap observasi, dan data sensus atau data statistik ya teman-teman ya. Kalau campuran itu perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Ini ada perbedaannya, silahkan dilihat. Lalu juga ini ada yang namanya jenis-jenis penelitian. Nah, teman-teman sebelum melakukan penelitian, teman-teman harus menentukan jenis-jenis penelitian yang akan dipilihnya seperti apa. Dari mulai pendekatan, tujuannya, hasilnya, tempatnya, waktunya, bidang kajiannya mau seperti apa, lalu juga metode yang dipilihnya akan seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya berdasarkan tujuan. Di buku ada 3 tujuan. Yang pertama itu eksploratif, yang kedua eksplanatif, dan pengembangan. Nah, eksploratif ini dia punya tujuan menggali eksplorasi fakta dan data yang relevan dengan objek pengamatan untuk menemukan gagasan atau fakta ya dalam fenomena tersebut. Biasanya kalau eksploratif ini digunakan bagi program studi yang sarjana biasanya ya. Nah, kalau kesehatan itu biasanya menggunakan pengembangan biasanya karena menciptakan suatu produk atau menemukan sesuatu hal yang baru. Eksplanatif juga bisa digunakan karena dia akan mencari jawaban atas masalah yang dihadapi ya. Tapi disinggung dari pandangan teori. Jadi kalau eksplanatif ini harus kuat di dalam teorinya di bab 2-nya. Nah, lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan berdasarkan hasil. Nah, penelitian juga akan dilihat dari hasilnya. Apakah penelitian kita akan masuk ke penelitian dasar atau penelitian terapan? Kalau penelitian dasar ini dia akan menemukan, menguji dan mengembangkan bahkan menolak adanya teori yang ada atau bisa aja nanti teman-teman bisa masuk ke penelitian terapan atau bisa memperoleh strategi dan kebijakan baru atau teori baru itu masuk ke terapan sehingga bisa digunakan di penelitian selanjutnya. Lalu selanjutnya ada yang berdasarkan tempat. Nah, ini udah kelihatan ada lapangan, kepustakaan, dan laboratorium. Teman-teman pasti akan menggunakan. Boleh nggak Bu lapangan doang? Boleh. Kepustakaan mah pasti akan digunakan karena teman-teman harus punya data penelitian sebelumnya biasanya.
ya. Laboratorium itu udah pasti ya, itu biasanya, bagi, teman-teman yang menggunakan laboratorium seperti program studi kimia, biologi ya, yang gitu-gitu itu biasanya harus pakai. Tapi teman-teman juga ada kan laboratorium kebidanan ya, itu juga digunakan. Lalu ada yang namanya berdasarkan waktu. Ada tunggal, longitudinal, dan retroprestik. Nah, ini juga ada di buku, di mana teman-teman bisa menggunakan longitudinal ya. Kalau kesehatan silahkan. Lalu yang kelima itu ada yang namanya berdasarkan bidang kajian. Nah, bidang kajiannya itu ada dua, ada penelitian eksakta dan non eksakta. Kalau penelitian eksakta, penelitian ini dilakukan dalam disiplin ilmu yang berfokus pada pengukuran, perhitungan, dan penemuan yang bersifat tepat, terukur, dan kuantitatif. Tapi kalau non eksakta, dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk eksak atau terukur. Ya, jadi biasanya teman-teman kalau yang nggak terukur itu biasanya kalau ada kegiatan yang memang datanya nggak bisa didapatkan secara banyak ya. Nah itu misalnya seperti pajak nih, ada wajib pajak seluruh Indonesia itu kan wajib pajaknya banyak ya. Orang Indonesia itu bisa dikatakan sebagai wajib pajak, jadi harus terukur yang mana yang dapat diukurnya. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya teknik atau metode yang dipilih. Ini juga ada di buku, teman-teman bisa dilihat. Berkaitan dengan eksperimental, lalu survei, studi kasus ya. Ini nanti tekniknya seperti apa, tindakan etnografinya, deskripsi komparatif, sejarah, dan grounded teori. Jadi ini yang perlu saya sampaikan secara singkat saja, karena nanti saya akan review kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman nanti coba untuk pelajari di bukunya yang sudah saya kasih, silahkan untuk diamati dan dibaca, juga dipelajari kembali bagaimana, dasar-dasar penelitian ini, harus dilakukan dan dasar penelitian ini wajib dilakukan sesuai dengan aturan yang, sudah ditetapkan, ya gitu. Oke itu saja, terima kasih.